Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Harel Agung Nugroho dengan NIM 19231641. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi nilai proyek akhir mata kuliah Sistem Operasi. Adapun proyek yang saya kerjakan berjudul Ubuntu Server Deployment Project Laravel dengan LAMP Stack menggunakan GitHub Repository. Sebelum kita melakukan instalasi dan juga konfigurasi, perlu diketahui apa itu LAMP Stack. Oke ya, LAMP itu adalah akronim yang mewakili 4 komponen teknologi utama yang digunakan untuk hosting aplikasi web dinamis, di mana L yaitu Linux sebagai sistem operasi dari server, lalu Apache yang akan menjadi web server, lalu M itu MySQL ataupun MariaDB, bisa juga MongoDB yang akan menjadi database server, dan P yaitu PHP ya, bisa juga menggunakan Perl atau Python yang akan menjadi bahasa pemrograman sisi server. Nah, di sini saya menggunakan MySQL dan PHP sebagai database server dan juga sebagai bahasa pemrograman sisi server. Selanjutnya adalah tools. Ya, jadi di sini kita membutuhkan beberapa tools yang perlu kita install di PC kita atau laptop kita untuk bisa melakukan instalasi konfigurasi dari LAMP Stack tadi. Yang pertama itu ada virtual machine. Virtual machine ini ada banyak, ada VMware, VirtualBox, ada Oracle VM, masih banyak lagi ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya menggunakan yang namanya VirtualBox. Ya, nanti bisa teman-teman download di sini, ya ini linknya. Lalu selanjutnya adalah ISO Ubuntu Server. Nanti teman-teman bisa install juga Ubuntu servernya gitu. Di sini ya linknya. Nah, tinggal download 3 GB ukurannya. Selanjutnya adalah terminal. Ini sebenarnya opsional, jadi teman-teman bisa melakukan instalasi langsung dari Ubuntu servernya dari virtual machine. Tapi di sini saya akan mencoba untuk menginstalnya melalui SSH. Apa itu SSH? Teman-teman bisa cari sendiri di YouTube, banyak. Jadi kurang lebih SSH itu nanti kita akan mengkonfigurasi si Ubuntu server ini, tapi dari sisi klien bukan dari sisi servernya ya. Teman-teman bisa menggunakan command prompt, bisa PowerShell, mungkin Git Bash ya. Dan juga mungkin ya Putty juga bisa teman-teman bisa install Putty. Tapi di sini saya akan menggunakan terminal Git Bash ya. Nah, selanjutnya adalah GitHub Repository. Nah, ini juga berhubung dengan Git Bash. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau menggunakan Git Bash, teman-teman juga perlu yang namanya menginstal Git. Nah, nanti teman-teman bisa install Git di sini linknya ya. Tinggal dipilih aja, nanti di sini ada Windows, ada macOS, Linux, dan lain-lain gitu ya. Oke, selanjutnya adalah Table Plus. Nah, ini juga opsional. Table Plus ini adalah opsional. Jadi teman-teman bisa menginstal Table Plus. Jadi sebenarnya Table Plus sama dengan PHPMyAdmin, tapi ini sebagai versi yang lebih fleksibel. Jadi nanti di sini saya akan mencoba untuk mengecek apakah database benar-benar terkoneksi dengan web yang kita deployment dengan cara dicek melalui Table Plus. Nih, teman-teman bisa download di sini ya, bisa ini linknya. Kita buka VirtualBox, lalu klik New di pojok kiri atas, kita masukkan VM name-nya, virtual machine-nya. Ini bebas, teman-teman bisa siapa aja. Saya project block. Selanjutnya ini OS-nya adalah Linux, OS distribution-nya Ubuntu ya. Selanjutnya ini base memorinya saya rubah ke 6 MB. Ini sesuaikan sama PC teman-teman ya. CPU-nya 6, disesuaikan aja sampai batas hijau. Ini ada batas hijau ya, karena kebetulan saya 16 GB RAM-nya, jadi bisa masukin 6 GB untuk base memorinya. 16 CPU juga sama. Specify-nya diisi sampai 25 GB, 100 ya. Di 100 masukin 100. Sebenarnya ini 25 GB sudah cukup. Ini 25 GB sudah cukup, tapi di sini biar aman saya menggunakan 100 GB. Oke. Setelah itu cek dulu. Oke, ini sudah. Oke, setelah itu finish. Setelah finish, nah ini untuk drivernya, optical driver kita masukkan yang tadi kita install ISO-nya, kita pilih ISO yang web server. Lalu selanjutnya adalah settings, settings ke network. Nah, di sini bisa ada bridge, ada NAT. Saya menggunakan NAT dikarenakan untuk melakukan instalasi ini diperlukan namanya stabilitas. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak stabil dalam proses instalasi, nanti bisa lambat ataupun nanti bisa gagal itu untuk prosesnya. Jadi untuk lebih aman stabil saya menggunakan NAT. Tapi untuk menggunakannya ada beberapa konfigurasi. Yaitu yang pertama itu untuk klik port forwarding. Oke,
Setelah itu tambah ya rule-nya, kita masukkan di sini SSH, name-nya hostnya 127.0.1, ini host IP ya, sportnya 222, gue sportnya 22. Selanjutnya adalah HTTP. Nanti teman-teman ikutin aja 127.1. Ini adalah untuk kita ngecek ini HTTP untuk ngecek nanti hasilnya ya. Oke, udah oke. Kalau sudah NAT, kita start aja running. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kita buka dulu, kita enter, tunggu proses sampai selesai. Oke, ini kita pilih English ya, English. Oke, ini down, lanjut. Ini juga down, lanjut. Ubuntu server, ini juga down, langsung. Ini pun down ya, proxy juga langsung lewat. Ini kita tunggu dulu, lagi mirror locations being tested, lagi dites. Kita tunggu proses sampai selesai. Oke, ini proses sudah selesai. Kita langsung down saja. Ini juga digeser ke bawah ya, sampai down, selesai. Ini juga down, continue. Nah, ini kita masukkan ya nama untuk nanti program kita namanya project blog. Saya buat di sini. Lalu di sini servernya namanya blog server. Lalu saya membuat username namanya admin-blog. Choose password. Itu passwordnya password. Oke. Nah, ini jangan sampai lupa ya teman-teman ya. Jadi untuk username dan password nanti harus selalu diingat, karena nanti kita melakukan konfigurasi harus melakukan dengan username dan password ini. Oke, selanjutnya adalah down. Oke, kalau ini langsung aja skip down. Nah, ini kita install jadi jangan lupa di checklist. Caranya adalah kita tinggal tekan enter, lalu kita geser ke bawah down. Oke, ini kita lewat aja down. Nah, kita tunggu proses instalasinya selesai. Oke, jika seperti ini langsung aja reboot now. Di rebooting, prosesnya kita tunggu lagi. Ini fail ini bukan berarti gagal ya. Jadi memang seperti ini, kita enter. Kita tunggu lagi proses sampai selesai. Oke, jika sudah seperti ini, kita masukkan saja login yang tadi admin_blog, lalu passwordnya kita masukkan. Nah, kalau misalnya nggak ada password ini, jangan panik, karena memang sistem Linux seperti itu ya. Jadi untuk sistem keamanannya passwordnya tidak terlihat. Oke, kita enter. Oke, sorry, maaf, salah ini ya passwordnya. Oke, nah kalau sudah berhasil dia akan masuk seperti ini tampilannya kurang lebih. Selanjutnya adalah konfigurasi SSH. Kita buka dulu di Git Bash-nya ya. Di client kita ketikkan SSH strip keygen -r kutip localhost gitu ya. Lalu 222 kutip, nanti temen-temen ikut aja kayak gini. 2 ya benar, 22, selanjutnya enter aja. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Oh, ini content retain ya, sudah terganti ya. Sengaja SSP SSH gsp 2222 admin-blog @localhost. Oke, sudah enter. Ini yes. Oke, sudah masukin password. Oke, nah ini sudah berhasil ya, kita sudah berhasil masuk. Selanjutnya adalah instalasi Apache. Nah, di sini di dalam Git Bash kita, jadi kita mau Git Bash aja sudo apt update dulu, masukkan passwordnya. Selesai. Oke, kita tunggu lagi prosesnya sampai selesai. Oke, selanjutnya adalah sudo apt install apache 2. Enter. Ini Y, enter. Tunggu proses sampai selesai.
Selanjutnya adalah mengecek ya apakah Apache sudah terinstall, yaitu sudo systemctl status Apache 2. Nah, di sini statusnya enable ya, running, aktif, berarti sudah berhasil terinstall dan berhasil sudah jalan di server kita. Oke, selanjutnya adalah instalasi MySQL. Oke, di sini sudo apt install MySQL di server. Kita tunggu proses sampai selesai. Lalu di sini enter. Tunggu lagi proses sampai selesai. Lalu ketika selesai kita masuk sudo MySQL. Ya, kita create database block. Jadi kita membuat database block. Selanjutnya adalah kita create user admin block at localhost. Terus identified by password. Oke, ini user admin block. Nah, ini ya. Nah, jadi admin block ini bisa teman-teman ganti, dan jika password bisa teman ganti sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Enter. Selanjutnya adalah grant all privileges on blog dot bintang to admin block at localhost. Nah, jadi kita memberikan privilege dari si database ini ke admin block ini gitu ya. Oke, enter. Selanjutnya adalah kita flush privilege, enter, exit. Oke, clear. Oke, selanjutnya adalah instalasi PHP ya. Di sini kita masukin aja sudo apt install unzip, lalu ada php, ada lib apache 2. Jadi ini PHP dibutuhkan mode mode PHP. Selanjutnya adalah PHP MySQL, PHP string, PHP XML, PHP curl, PHP zip, PHP bhmate, PHP GD, PHP Intel, min-y. Nah, ini adalah PHP yang kita butuhkan nanti dalam proses instalasi si project Laravel. Kita tunggu saja proses sampai selesai. Oke, jika sudah selesai, selanjutnya kita install Composer ya. curl ss https get composer installer file php could not resolve it. Oh, maaf, ini harusnya getcomposer.org. Enter. Tunggu prosesnya lagi. Oke, sudah berhasil ya. Kita ls ya, ini kita ada composer var. Nah, ini kita pindahkan composer var ini ke dalam composer file composernya. Caranya adalah sudo mv composer var usr local bin ke composer. Nah, sudah kita ls nih, kan kosong ya. Oke, clear. Setelah itu composer version. Nah, kita cek composer versionnya sudah berhasil terbaca, composer dan juga PHP versionnya. Composernya versi 292, PHP-nya 836. Untuk deployment project, sekarang kita buka GitHub dulu. Ya, pertama untuk repository. Sini kita buka yang simple web aja ya, simple web. Lalu kita buat code, di sini kita copy aja. Setelah itu kita masuk lagi ke git bash, kita clear. Di sini kita tulis sudo git clone, jadi kita klik kanan, lalu masukkan password. Oke, jika sudah, ini sudah berhasil terinstall, clear ls, nah sudah berhasil ya terinstall ke dalam server kita. Kita clear, lalu kita pindahkan aja ya. Kita pindahkan sudo mv simple web learning, kita pindahkan ke dari home admin block simple, kita pindahkan ke var www, kita ganti nama jadi blog aja biar lebih gampang. Oke, kita nanti dari sini kita pindahkan ke sini gitu ya. Enter.
Nah, ls udah hilang ya. Sekarang kita masuk ke var www blog. Bisa kita var www. Nah, di sini ada blog dan juga HTML. Oke, kita kembali lagi ke awal aja. Selanjutnya adalah kita melakukan install Composer. Sudo Composer install optimize autoloader. Oke, ini yes aja. Tulis yes. Karena ini akan melakukan instalasi Composer. Kita tunggu proses sampai selesai. Oke, sudah selesai. Selanjutnya adalah kita copy env-nya, .env.example, membuat file baru dengan nama .env. Permission denied. Oh, maaf, kita pakai sudo ya, sudo, masukin password. Oke, setelah itu kita melakukan generate ya. Artisan key generate dulu. Sebelum itu sudo php key generate. Lalu kita sudo nano.env. Nah, di sini key-nya generate. Selanjutnya adalah kita instalasi di sini. Database-nya kita masukkan blog kan sesuai dengan database kita buat tadi. Username-nya juga kita masukkan admin blog. Password-nya kita sesuaikan password. Nah, kalau seperti itu, Ctrl X, Y lalu enter. Clear. Selanjutnya adalah php artisan migrate --sheet. Nah, oke. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah berhasil migrasinya. Selanjutnya adalah sudo a2 decide default.conf. Jadi kita disable ya, disable. Nah, sebelumnya default.configuration. Sekarang kita buat baru sudo nano /etc/apache2/sites available. Kita buat namanya blog.conf. Oke, enter. Nah, ini nanti di paste aja nanti kurang lebih seperti ini nanti tulisannya atau perintahnya yang di dalam. Oke, ini Ctrl X, Y, enter. Oke, selanjutnya adalah sudo php artisan storage link untuk menghubungkan storage-nya. Selanjutnya sudo php artisan config cache. Selanjutnya adalah sudo php artisan route cache. Next adalah kita masuk ke sudo chown. Jadi ini memberikan akses -r admin blog www.data var www blog itu. Lalu sudo chedge mode -r 775 var www blog storage. Lalu di sini bootstrap ya, bootstrap cache clear. Baik, selanjutnya saya akan menginstal Node.js ya, curl.s/l https://step.nodesearch.com setup lts.x pipe sudo bash. Yes, oke, enter. Oke, kita tunggu sampai selesai. Selanjutnya adalah sudo apt install node.js. Oke, tunggu proses selesai. Selanjutnya adalah npm install. Oke, npm install. Oke, selanjutnya adalah sudo chmod +x node-modus.bin. Ini memberikan akses ya. Oke, selanjutnya adalah npm run build. Oke, clear. Selanjutnya adalah sudo chmod -r 775/var/www/blog public
build. Oke, selanjutnya adalah sudo a2 nmod rewrite modul. Kita modul ini terbaca ya. Sudo a2 inside blog.conf. Oh maaf. Ini harusnya a2 inside. Oke. Selanjutnya adalah sudo start system ctl restart. Oke, di restart ya. Apa sih di restart? Oke, clear. Sekarang kita kita cek di Google Chrome. Kita buka localhost 8080. Nah, ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil terbaca the blog about contact ya, terbaca dengan baik. Nih blog sudah ada isinya. Sebentar. Oke, di sini coba oke, ini sudah ada nih ya. Nama-nama akunnya kita coba cari admin. Ya, di sini ada ya, user admin. Sekarang kita coba login dengan menggunakan admin, passwordnya. Oke. Ya, ini sudah berhasil masuk ya, berarti ini membuktikan kalau database-nya terkoneksi dengan baik. Ya, ini kalau diklik bisa gitu ya. Edit, nah itu bisa diedit juga nih kalau misalnya mau diedit. Ini coba add post ya. Add post, type post titelnya kita tulis mungkin post pertama. Post kategorinya web design. Untuk isinya itu di copy paste aja, nah ini ya. Oke, kalau sudah add new post. Nah, ini berhasil ya. Di sini your saved ada, kita klik. Nah, ini bisa ada post pertama dengan isinya ini, lalu kita edit ya, kita edit misal di sini kita judul kita pakai edit seperti itu, update. Nah, ini juga berhasil, berarti database terbaca dengan sempurna ya. Kalau misal kita buka di blog, di sini ada ya post pertama edit admin. Kalau kita klik read more, nah di sini ada, berarti sudah terbaca dengan baik ya database-nya. Oke, kali ini kita akan coba konfigurasi dengan table plus gitu ya. Kita klik connection ya, kita akan coba menggunakan SSH di sini tapi menggunakan IP DHCP, bukan menggunakan IP lokal seperti itu ya. Oke, ini close aja, ini kita close juga. Oke, sekarang kita kembali ke virtual box-nya. Di sini kita shutdown gitu ya. Oke, di shutdown. Kenapa di shutdown gitu ya? Karena di sini kita mau merubah jaringannya dari NAT ke bridge adapter agar kita bisa mendapatkan IP DHCP-nya gitu. Ini pastikan WiFi atau misalkan teman-teman pakai Ethernet bisa Ethernet. Terus ini karena saya pakai WiFi ya. Jadi oke. Kalau sudah itu kita running lagi. Nah, kita running lagi, klik 2 kali. Kita tunggu lagi proses sampai selesai. Oke, jika sudah di sini kita login seperti biasa, admin dashblog, passwordnya kita masukkan. Nah, ini sudah berhasil masuk ya. Jadi kita coba cek IP-nya. Di sini IP-nya 192.168.100.97 ya. Ini IP address-nya yang dicoba. Jadi kalau misalnya kita buka lagi di browser gitu, kita klik aja 192.168.97. Enter. Nah, di sini juga sudah berhasil ya, berarti sudah mantap. Ini blog sudah terbaca. Ya, ini sama isinya harus sama kayak tadi ya. Cuma beda tadi localhost, sekarang menggunakan IP DHCP. Ini merupakan tampilan dari kalau kita buka dari mobile ya. Nah, ini juga sudah berhasil ya. Kalau kita coba buka dari mobile ya, syaratnya adalah harus terhubung dengan koneksi yang sama ya, dengan WiFi yang sama. Kita coba login dengan admin. Apakah bisa gitu ya. Nah, ini juga bisa ya. Oke, ini oke. Sudah bisa berhasil juga terkoneksi dengan baik database-nya, bisa login, bisa klik oke. Ya, di sini sudah berhasil ya. Coba kita oke, di sini selanjutnya kita akan koneksikan dengan table plus-nya. Oke, kita perbesar dulu. Caranya adalah kita create connection, kita MySQL, create, kita pilih nama database-nya bebas, teman-teman mau kasih apa aja di sini.
Saya di sini kasih nama project apa namanya? Sarjana project log gitu ya, project log. Di sini tag-nya teman-teman bisa bebas. Saya di sini coba pakai testing aja. Hostnya pakai host lokal 127.0.1, portnya 3306. Usernya admin blog, passwordnya itu ya tadi password ya. Lalu database, nama databasenya blog SSH. Di sini kita masukkan tadi IP address-nya itu 97, portnya 22. Nah, admin blog, passwordnya. Oke. Itu niat blognya nih admin dari si yang tadi kita daftarkan gitu ya, usernya ya. Dan kebetulan kan sama dengan user dengan yang di Ubuntu. Sebenarnya kita tes dulu. Nah, jika hasilnya oke gitu ya, connection is oke, baru di koneksi. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah berhasil ya. Sini ada user, ini ada admin. Adminnya ini tadi ini postnya yang tadi. Nah, ini kita lihat paling bawah postnya. Nah, di sini ada post pertama, editnya. Di situ ada post nama edit. Lalu di sini ada body-nya, gitu ya, isi dari pesannya tadi. Oke, selanjutnya kita coba login dulu menggunakan admin. Oke, di sini admin, password, kita masukkan password. Oke, nah di sini kita coba edit, ya, edit dari isinya, kita edit, kita hapus, kita paste gitu ya, kita isi seperti ini, update. Nah di sini harusnya berubah, ini berubah. Nah, di sini pun harusnya berubah ya, kalau kita refresh, kita geser ini, nah ini berubah ya, di era saat ini dunia teknologi berubah ya, berarti ya dibandingkan tadi. Jadi kan bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia ya, sudah berubah, berarti berhasil database terkoneksi dengan baik. Kalau misal kita lihat di home, nah ini harusnya berubah juga. Nah ini juga sudah berubah di era saat ini ya. Nah ini di read more sudah berubah juga, berarti database sudah terkoneksi dengan baik, seperti itu. Oke. Oke, ini sudah berhasil, berarti project ini sudah berhasil terdeploy Laravel dengan menggunakan GitHub repository. Baik, tadi merupakan langkah-langkah untuk melakukan web deployment terutama dengan project Laravel ya ke dalam Ubuntu server. Tentu masih banyak kekurangan dari cara-cara tadi, jadi kalau misal mungkin ada kritik atau saran bisa langsung aja ditaruh di komentar ya. Baik, mungkin cukup sekian saja yang dapat saya presentasikan, yang dapat saya demonstrasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.